Berikut anggota kelompok kami, kelompok 15, yaitu yang pertama Sukmawan Bayu Laksana dengan NIM 2010524116. Yang kedua ada saya sendiri, Nia Rahmawati dengan NIM 201052444028. Dan yang terakhir Abdil Zevanya Hernawan dengan NIM 201052444037. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai kebijakan pendidikan. Pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan meliputi yang pertama, pendekatan social demand approach, yaitu kebutuhan sosial. Social demand approach adalah suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu pendekatan manpower approach. Pendekatan jenis ini lebih menitik beratkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai di masyarakat. Selanjutnya, kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya ada tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan. Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut H.A.R. Tilaar dan Rian Nugroho dalam Arifur Rahman. Yang pertama adalah kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Yang kedua, kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Yang ketiga, kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. Dan yang terakhir, kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu pendidikan yang abstrak, tetapi yang dapat diimplementasikan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria kebijakan pendidikan. Di sini ada 6 kriterianya, akan saya bacakan. Yang pertama yaitu memiliki tujuan pendidikan, yang kedua memiliki aspek legal formal, yang ketiga memiliki konsep operasional, yang keempat dibuat oleh yang berwenang, dapat dievaluasi, dan yang terakhir adalah memiliki sistematika. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil atau outcome kebijakan yang diharapkan. Menurut Anderson, dalam bukunya Abdul Wahab, ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan, yaitu yang pertama adalah siapa yang mengimplementasikan, yang kedua hakikat dari proses administrasi, yang ketiga ialah kepatuhan, dan yang keempat adalah dampak dari pelaksanaan kebijakan. Lalu ada model yang dikembangkan oleh Masmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan fungsi dari 3 variabel, yaitu karakteristik masalah, struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, dan yang ketiga adalah faktor-faktor di luar peraturan. Selanjutnya kita akan masuk ke pendidikan anak usia dini atau biasa disebut dengan PAUD. Di sini kita akan membahas mengenai jalur penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD dapat dilakukan dalam bentuk formal, non-formal, dan informal. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada jalur formal adalah ada taman kanak-kanak atau RA dan lembaga sejenis. Pendidikan jalur informal dilakukan oleh keluarga atau lingkungan. Pendidikan informal bertujuan memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika, dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Contohnya adalah kelompok bermain atau playgroup dan tempat penitipan anak. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan anak usia dini. Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak,
sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara khusus, tujuannya yang pertama adalah agar anak mampu beribadah serta mencintai sesamanya. Yang kedua, agar anak mampu mengelola keterampilan tubuhnya termasuk gerakan motorik. Nah, yang ketiga, agar anak mampu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat. Lalu kita lanjut ke Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan institusi pendidikan anak usia dini yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia baru lahir sampai 6 tahun. Di Indonesia ada beberapa lembaga pendidikan anak usia dini yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat luas, yaitu Taman Kanak-kanak dan Raudatul Atfal atau RA. TK atau RA merupakan bentuk satuan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak 4-6 tahun. Lalu ada kelompok bermain atau playgroup. Kelompok bermain merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun. Lalu ada Taman Penitipan Anak atau TPA yang merupakan wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab yang lainnya. Landasan pendidikan anak usia dini ada dua, yaitu landasan yuridis dan filosofis. Landasan yuridis dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1/14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Lalu ada landasan filosofis. Bangsa Indonesia yang menganut falsafat Pancasila berkeyakinan bahwa pembentukan manusia Pancasilais menjadi orientasi tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia Indonesia seutuhnya. Sehubungan dengan pandangan filosofis tersebut, maka kurikulum sebagai alat dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengembangannya harus memperhatikan pandangan filosofis bangsa dalam proses pendidikan yang berlangsung. Landasan keilmuan. Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis, yang artinya kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan dan gizi, serta neuroscience atau ilmu tentang perkembangan otak manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun salah-salah kata. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya pada WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.